Shalom permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan atau kita sama-sama belajar Sekolah Sabat kita, saya mengundang permisa untuk kita sama-sama mengundang Roh Kudus dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa oleh karena berkat kasih setiamu pada kami. Pada saat ini kami akan belajar mengenai pelajaran Sekolah Sabat kami. Biarlah apa yang kami pelajari boleh kami tanam dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat 30 November 2024 dengan judul Jalan Kebenaran dan Hidup. Bacaan kita untuk pelajaran pekan ini adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, lalu di dalam Yohanes 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dan yang terakhir di dalam Daniel 7, ayat yang ke-27. Lalu di dalam Yohanes 14, ayat 5 sampai yang ke-11, lalu Yohanes 1, ayat 14, lalu Kolose 1 ayat 16 dan 17, dan yang terakhir di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Ayat hafalan kita yaitu tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18. Injil Yohanes terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu pendahuluan. Kalau kita lihat di sini dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Lalu bagian mukjizat-mukjizat. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 dan juga ayat 12. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-50. Lalu bagian kemuliaan di dalam Yohanes 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20 dan 31. Dan penutupnya dalam Yohanes 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Pelajaran kita sampai saat ini bagaimana berfokus pada bagian pendahuluan dan mukjizat-mukjizat yang dimana menjabarkan siapakah Yesus melalui mukjizat-mukjizat, melalui percakapan dan juga pengajarannya, dan pelajaran-pelajaran sekarang ini beralih secara khusus yang dimana dari bagian yang ketiga dari buku Yohanes yaitu tentang bagian kemuliaan. Nah, menariknya adalah tujuan pernyataan yang terkenal adalah akulah. Nah, kalau kita di sini di mana menjadi jembatan yang menghubungkan bagian mukjizat dan bagian kemuliaan. Di antaranya adalah roti hidup. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, ayat yang ke-41, ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-51. Lalu yang kedua, terang dunia. Kita juga bisa lihat dalam Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dan Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5. Pintu di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 dan ke-9. Lalu gembala yang baik terdapat dalam Yohanes 10 ayat 11 dan juga 14. Lalu ada kebangkitan dan hidup dalam Yohanes pasal yang 11 ayat yang ke-25 dan jalan kebenaran dan hidup dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan pokok-pokok anggur yang benar di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama dan yang ke-5. Nah, pelajaran pekan ini akan dimulai dengan tujuan dari khotbah perpisahan dan dimulai dengan peristiwa-peristiwa penting, yaitu kalau kita lihat adalah pembasuhan kaki
murid-murid Yesus. Dan kemudian akan berdalih ke pernyataan akulah di dalam pasal yang ke-14, yaitu akulah jalan kebenaran dan hidup. Pelajaran pekan ini untuk persiapan pada Sabat 7 Desember 2024. Biarlah pelajaran ini boleh menguatkan iman dan kerohanian kita agar boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Mari saya undang permisa untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dan bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kasih-Mu kami pada saat ini sudah belajar bagaimana pendahuluan mengenai pelajaran sekolah Sabat kami, jalan kebenaran. Ya Bapa, kami berdoa untuk para permisa yang sudah mendengarkan, yang dalam perjalanan pulang, yang berada di dalam rumah atau berada di tempat lain. Biarlah Engkau memberkati dalam setiap kegiatan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap sekolah atau perkuliahan. Biarlah Engkau campur tangan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang di luar sana ya Bapa. Engkau juga memberkati, biarlah Engkau boleh menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, yang pada saat ini terbaring lemah ataupun sedang dalam keadaan kurang sehat. Biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah Engkau menyembuhkan segala penyakit, agar boleh kembali beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kiranya